warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Jafar Nur Fikri, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Apa sajakah itu? Silakan kalian simak dan pahami penjelasan dari Bapak ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial di lingkungan atau instansi tempat ia sedang berkarya. Sebagai contoh, bagi seorang guru yang sedang bertugas di lembaga pendidikan, ia dapat mewujudkan mobilitas sosial di lembaga pendidikannya. Atau seorang politikus di partai politik, ia dapat melakukan mobilitas sosial di partai politik yang ia ikuti. Saya akan menjelaskan 4 saluran-saluran mobilitas sosial. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah lembaga pendidikan. Umumnya, lembaga pendidikan adalah saluran konkret mobilitas sosial vertikal ke atas, serta sosial elevator atau perangkat yang melakukan pergerakan dari kedudukan lapisan sosial yang rendah ke yang lebih tinggi. Dengan adanya pendidikan, dapat senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang untuk meraih tingkatan sosial yang tinggi. Misalnya, seorang anak dari keluarga yang perekonomiannya rendah, ketika mampu mendapatkan pendidikan yang baik, akan menerapkan ilmu yang didapatnya untuk berdagang. Dengan menerapkan ilmu ini, akan meningkatkan usahanya sehingga akan memperbaiki status sosialnya. Yang kedua, organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, Soekarno tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Soekarno semakin dikenal rakyat dan penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif atau menjadi seorang presiden. Kalian dapat menemukan berbagai contoh perjuangan orang-orang di partai politik di sekitar tempat tinggalmu. Yang ketiga, yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Kalian tentu memiliki koperasi di sekolahmu. Apa tujuan didirikannya koperasi? Tentu untuk mensejahterakan anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah tentu akan mengutamakan pelayanan terhadap para peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, koperasi petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Yang keempat adalah organisasi profesi. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Karena organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Sebagai contoh, organisasi profesi guru, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, merupakan salah satu sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Selain memperjuangkan pendidikan di Indonesia, PGRI juga memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru. Perjuangan PGRI tentu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga kesejahteraan guru di Indonesia terus mengalami peningkatan.
Baik, tadi adalah sekilas pemaparan materi tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Kalau kalian masih kurang paham, bisa dibaca di buku paket IPS kelas 8, bisa melalui Google atau YouTube. Nah, kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan isi di kolom komentar atau melalui WA ke guru IPS kalian.